Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi. Pada hari ini kita lanjutkan lagi ya materi bab kedua mengenai struktur atom. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang partikel-partikel penyusun atom. Ya, apa saja? Ada yang masih ingat nggak? Nah, ya, partikel-partikel penyusun atom itu ya adalah yang pertama proton, yang kedua elektron, dan yang ketiga neutron. Ya, Ibu hanya mengingatkan kembali ya. Nah, kemudian di sini yang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah nomor atom ya. Yang kedua nomor massa, yang ketiga notasi unsur, yang keempat apa itu isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Dan yang terakhir adalah massa atom relatif. Ya, baik ya. Hari ini Ibu akan tidak semua dari 5 ini yang akan dibahas ya. Jadi untuk video pendek ini Ibu akan bahas yang pertama nomor atom, nomor massa, dan notasi unsur. Nah, baik ya. Nah, kalian mungkin sudah melihat di buku paket kalian masing-masing ya. Coba dibuka kembali buku paket kimianya. Nah, di sini ada susunan berkala atau dikenal dengan sistem periodik atau tabel periodik unsur. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada golongan, kemudian ada tulisan periode ya. Nah, ini kamu bisa melihat dulu bahwa ini adalah tabel periodik unsur-unsur yang sudah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli ya. Baik ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas satu-satu, yaitu mengenai nomor atom. Ya. Nomor atom itu dilambangkan dengan Z ya. Nomor atom di sini sama dengan proton. Nah, sebelumnya Ibu akan kembali lagi ya ke slide yang ini, bahwa pada komposisi atom itu ya ada nomor atom, nomor massa, ya, kemudian ada notasi unsur, ada apalagi isotop, isobar, isoelektron, isoton, dan yang terakhir adalah massa atom relatif. Nah, di sini ya ada nomor atom ya. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kemudian nomor massa ya. Nomor massa itu adalah sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya. Pada atom netral ya, pada atom netral jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Pada ion jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi muatannya, atau sama dengan nomor atom dikurangi muatan. Nah, ini kaitannya nanti pada isoelektron, nanti akan dibahas berikutnya ya. Pada kation ya, dia menunjukkan bahwa jumlah proton itu lebih besar dari jumlah elektron. Nah, pada anion ya, jumlah proton lebih kecil dari jumlah elektron. Baik, berikutnya. Nah, ini ada nomor massa. Ya. Nomor massa itu dilambangkan dengan A. Ya. Nah, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron sama dengan juga nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Nah, baik, di sini ada notasi unsur. Notasi unsur ini ya dilambangkan dengan X. Ya, ini adalah
lambang unsur. Ya, ini seperti ini. Ini notasi X, A, Z. Ya, di mana A-nya ini apa? Ya, A-nya adalah nomor massa. Ya. Kemudian Z-nya adalah nomor atom sama dengan jumlah proton. Dan X ini adalah lambang unsur. Ya, unsur-unsur yang sudah diketahui itu yang ada dalam tabel periodik. Tadi ada oksigen, ada hidrogen, ada magnesium dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh. Ya. Contohnya pada unsur F. Unsur F ini ya dengan nomor massanya adalah yang di atas ini 19, kemudian nomor atomnya 9 ya. Di mana nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan juga dengan jumlah elektron. Ya, Ibu sudah jelaskan ya di slide yang ketiga tadi. Nah, kemudian bagaimana mencari jumlah neutron? Ya, jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Maka 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Ya. Baik, kita ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, ya. Nah, ditemukan sebuah unsur, ya. Unsurnya di sini unsur apa? Unsur ya, unsurnya adalah unsur oksigen, ya, dilambangkan dengan O, ya. Nah, unsur oksigen ini memiliki nomor massa 16 dan nomor atom 8. Nah, maka kita harus tentukan berapakah protonnya, berapa elektronnya, dan berapakah neutronnya. Maka kita mengacu pada rumus ini ya, proton sama dengan nomor atom sama dengan jumlah elektron. Maka diperolehlah proton sebesar 8, kemudian elektronnya 8 dan neutronnya berapa? Nah, neutronnya sama dengan hasil pengurangan nomor massa dengan jumlah proton. Nah, di sini nomor massanya adalah 16 dikurangi 8, maka hasilnya 8. Maka neutronnya bernilai 8. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, baik. Nah, kemudian isotop, isoton, isobar dan isoelektron. Ya. Pengertiannya ya, isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Kemudian pada isoton, atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama ya, tapi unsurnya berbeda. Di sini lihat unsurnya K dan Ca. Lihat, berbeda dengan isotop. Isotop itu semuanya sama, N, nitrogen semua. Nah, kemudian pada isobar. Isobar itu atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Perhatikan di sini ada unsur karbon dan nitrogen, ya. Karbon 13,6 dan nitrogen 13,7. Nah, di sini kamu bisa lihat nih, di sini ada 13, atasnya 13. Nah, itulah yang disebut dengan nomor massa. Kemudian di sini isoelektron. Atom-atom yang mempunyai jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Ya. Nah, di sini ada pada contoh natrium, pada logam natrium memiliki nomor massa 23 dan nomor atom 11. Maka di sini ada positif. Positif ini artinya dia melepaskan elektron. Maka elektron pada natrium ini berkurang 1. Ya. Baik, kemudian fluor ya, sebelahnya ini ada unsur F, memiliki nomor massa 19 dan nomor atom 9. Nah, di sini ada angka ada tanda min. Nah, ini muatannya negatif. Artinya apa?
Ya, artinya si atom F ini menangkap satu buah elektron. Nah, baik ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, pada isoelektron ya, satu-satu kita akan pelajari ya. Pada logam natrium, pada natrium, unsur natrium ini ya, dengan nomor masanya diketahui 23, kemudian nomor atomnya 11 ya, nomor atom dilambangkan dengan Z ya. Nah, lalu kita akan bisa tentukan ya, di sini protonnya 11, kemudian neutronnya 23 dikurangi 11 adalah hasil pengurangan dari nomor massa dan nomor atom, hasilnya 12. Lalu elektronnya berapa? Ya, elektronnya tidak sama lagi dengan angka 11 ya. Nah, karena di sini terdapat muatan positif, maka atom ini mengalami pelepasan satu elektron ya, mengalami pelepasan satu buah elektron, maka ditandai dengan muatan positif. Yang akhirnya jumlah elektronnya tidak lagi 11, melainkan karena dia melepaskan elektron, otomatis dia kehilangan satu buah elektron, maka hasilnya 10. 11 dikurangi 1 sama dengan 10 ya. Baik, kita jabarkan kembali. Nah, kita mau tahu bagaimana unsur F ini mengalami penangkapankah atau pelepasan. Nah, di sini ada tanda negatif. Negatif di sini artinya dia mengalami kelebihan, artinya dia menangkap satu buah elektron ya, maka diberi tanda min ya. Tanda min atau ion min, diulangi lagi, artinya dia menangkap satu elektron, maka jumlah elektronnya menjadi bertambah 1. Jadi 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, elektronnya dengan rumus P proton, protonnya dari sini ya, ditambah 1 sama dengan 10. Maka kita akan ketahui bahwa protonnya 9, neutronnya sama dengan 10 dan elektronnya 10. Ya, maka kedua unsur ini ya disebut dengan isoelektron. Karena keduanya memiliki jumlah elektron yang sama ya. Jadi keduanya memiliki jumlah elektron yang sama, yaitu masing-masing berjumlah 10. Maka kedua unsur tersebut disebut dengan isoelektron ya. Nah, kemudian di sini ada disebut dengan massa atom relatif ya. Apakah massa atom relatif itu ya? Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. C12 ini dikenal dengan atau disebut dengan karbon 12. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh bagaimana menentukan massa atom relatif atau AR. Nah, oksigen di alam terdiri atas 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Ya, nah ini 3 isotopnya, oksigen 16,8, oksigen 17,8 dan oksigen 18,8. Di mana kelimpahannya ini masing-masing berbeda. Ya, dilihat dari kelimpahannya itu adalah di sini ya. Nah, 99 yang memiliki kelimpahan 99,76% pada oksigen yang pertama. Kemudian pada oksigen yang kedua, unsur oksigen yang kedua, dia memiliki kelimpahan 0,04%. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, pada oksigen yang ketiga dia memiliki kelimpahan 0,20%. Maka hitunglah massa atom relatif atau AR dari unsur oksigen tersebut. Nah, ini kita tinggal masukkan saja
Ya, di sini ada rumusan ya. Nah, rumusnya yang di bawah ini ya. Nah, tinggal kita masukin aja ya. AR sama dengan 99,76 dikali 16 ditambah 0,04 kali 17. 17 ini adalah massa dari masing-masing atom oksigen yang ke-1, kedua, dan ketiga. Dikalikan dengan kelimpahan ya, kelimpahan isotop tersebut ya. Nah, baik. Nah, setelah dihitung ya, dibagi 100 menghasilkan 16,0044, maka pendekatannya adalah nilainya 16. Nah, demikian ya yang Ibu sampaikan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat, dan ini adalah salah satu bahan-bahan materi yang akan diujikan pada PTS ya, penilaian tengah semester ganjil pada bulan September ya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung menghubungi WhatsApp Ibu, atau bisa kalian mengisi di kolom komentar ya pada Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.